Puji Tuhan, Shalom kekasih Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan berkat di dalam hidup kami. Kami mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, kekasih Tuhan, di dalam ayat ini kita akan menemukan apa yang Tuhan harapkan dari kita setelah kita diselamatkan. Ada dua harapan Tuhan di dalam ayat ini. Kita lihat yang pertama, apa yang Tuhan harapkan dari kita setelah kita diselamatkan, yaitu kita jangan egois. Nah, di dalam ayat yang tadi kita baca sangat jelas dikatakan bahwa dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kekasih Tuhan, yang Tuhan harapkan dari kita setelah kita diselamatkan, yaitu kita jangan jadi pribadi yang egois, yang hidup untuk diri kita sendiri, tidak peduli sama orang lain dan sebagainya. Nah, terutama kita jangan egois dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan untuk kita, tetapi bagikan itu untuk orang lain yang belum diselamatkan. Bagikan kasih Tuhan kepada orang lain, beritakan kabar Injil kepada mereka yang belum mendengar Injil. Nah, itulah tujuan Allah menyelamatkan kita. Nah, kekasih Tuhan, kita diselamatkan untuk menjadi pribadi yang peduli terhadap jiwa-jiwa yang akan menuju kepada kebinasaan. Kekasih Tuhan, itulah harapan Tuhan yang pertama setelah kita diselamatkan. Yang kedua, harapan Tuhan yang kedua, yaitu kita harus hidup untuk Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk siapa? Tetapi untuk Dia, untuk Tuhan yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, kekasih Tuhan, kita yang dulu sebenarnya sudah mati, tetapi Tuhan hidupkan kita kembali supaya kita hidup untuk Tuhan, hidup untuk memuliakan Tuhan. Kekasih Tuhan, hidup untuk Tuhan itu rela berkorban untuk Tuhan, hidup sabar untuk Tuhan, hidup tekun untuk Tuhan, berkata-kata untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Jadi seluruh hidup kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya mempertegas bagian ini. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, kekasih Tuhan, hidup untuk Tuhan artinya muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Muliakanlah Allah dengan tubuh kita, artinya bahwa apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Persembahkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita hidup seperti yang Tuhan harapkan dalam hidup kita, yaitu kita jangan egois, tetapi hiduplah berbagi dan peduli terhadap orang lain, dan hiduplah untuk Tuhan, yaitu muliakanlah Allah dengan tubuh kita, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kekasih Tuhan, kalau kita hidup sesuai dengan harapan Tuhan dalam hidup kita, maka kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang sangat spesial di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami. Kami mau hidup sesuai dengan harapan Tuhan dalam hidup kami. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.